Kobongan lur. Di Pasmod BSB lur. Asap hitam pekat membumbung tinggi terlihat dari kejauhan saat kebakaran menghanguskan pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu siang. Kobaran api merambat cepat, meluluhlantakan 179 lapak pedagang, membuat pedagang dan pengunjung panik berlarian. Mengetahui lapaknya habis terbakar, pedagang hanya bisa menangis, meratapi barang dagangannya yang tidak bisa diselamatkan. Ada yang baru diisi kulkas kemarin. Oh ya Allah. Kondisi goreng. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kemarin aku jualan di sana. Terus pindah ke sana. Jual lapak sama situ. Api diduga dari gas LPG yang bocor di sebuah warung soto menyambar kompor yang menyala. Awalnya dari soto, Iya. mau masang gas, terus bocor, kebetulan kompor satu masih nyala. Iya. Api langsung nyambar. Kita berusaha sama satpam mecahin itu, pemadam itu. Yang apar itu. Tetap nggak bisa. Api tambah naik. Begitu naik sudah kena peredam panas ini. Peredam panas langsung masuk sini semua. Api berhasil padam 1 jam kemudian, usai damkar menerjunkan 4 unit mobil pemadam dan puluhan personil. Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Cikal Mutazam. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 11 nelayan selamat dari maut setelah kapal yang mereka tumpangi karam akibat diterjang badai di perairan Konawe Utara. Seluruh korban terombang-ambing selama 3 jam berpegangan pada pelampung seadanya. Sering. Belami ke sana. 11 nelayan menggunakan pelampung seadanya berpegangan pada kapal mereka yang karam. Korban terombang-ambing selama 3 jam di perairan antara Pulau Labengki dan Pulau 3, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara setelah kapal mereka mengalami kebocoran. Tim rescue Basarnas Kendari menemukan para nelayan ABK KM Cahaya Fitra 03 berusaha tetap bertahan di atas permukaan air sambil menunggu bantuan datang. Kapal membawa muatan ikan diduga mengalami kebocoran akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Setelah melakukan pencarian di LKP, ternyata ada pergeseran dari korban kurang lebih 3,65 nautical mile arah barat laut, dan pasnya pada pukul 5.15 kami menemukan ke-11 korban. Seluruh korban berhasil ditemukan dengan selamat dan dievakuasi menuju dermaga Basarnas Kendari. Pemirsa, speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo Una-Una, namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut,
Satu nakoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan 1 awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada satu, yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Kita ke informasi lain pemirsa, pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Pak Febri, mundur. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya. Bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang, gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tepat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batubara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjaca dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.